kenapa nih sampai terjadi seperti ini di Tanah Haram, gitu loh. Jadi jangan menuduh orang, tapi justru kita lah lebih evaluasi diri itu sih. Iya, ingat dengan Kita dosa sendiri ketika ya. mau mendatangi dua tanah suci itu harus ingat ke dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi vlog saya Kang Irlan, dan alhamdulillah saat ini kami sedang berada di perjalanan. Ini masih kawasan Tanah Suci Mekah atau Tanah Haram ya. Betul. Ada yang bilang betul. Di sini ada Kang Alman. Masya Allah, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Jumpa lagi di Di vlognya vlognya Kang Kang Irlan. Sekarang kita ngabuburit guys, keluar Tanah Haram ya. Iya. Dan selain Kang Alman, tidak lepas ada Teh Penny ya. Selalu ada. Iya. Boleh nggak dipotong? Apa itu? Oh ternyata kalau pakai ihram itu mobilnya disimpan di sini Lan. Oh Tuh. gitu. Oh, tuh. Mobilnya simpan di sini dan dari sini ke sana naik bis. Oh iya. Baru Berarti tahu. disimpan di situ ya. Iya benar. Banyak mobil yang parkir di sini ya. Iya. Jadi orang yang mau umroh dari Riyadh, dari Jeddah, khususnya dari luar kota Mekah Kang ya. Iya, yang mau umroh ditahan di situ, Ditahan, ya Yang diarahkan. pakai baju ihram diberhentikan tuh. Iya. Untuk diarahkan ke situ ya. Iya. Baru paham ya, pantesan kita kalau misalnya dari Jeddah mau masuk Mekah itu pasti di checkpoint Kang ya. Checkpoint. Siapa yang menggunakan ihram pasti diberhentikan. Betul. Ternyata dialihkan ke sini. Iya. Baru ngeh itu. Baru enggak ya? Iya, memang kalau misalnya semuanya menggunakan kendaraan menuju ke Masjidil Haram, Oh, penuh. di mana disimpannya nanti kan? Iya. Ternyata di sini dicegaknya, di depan. Jadi jalan biasanya lurus ke sini, itu yang menggunakan ihram pasti dialihkan ke sana. Iya, karena di situ tuh ada taptis yang Ada kedua. taptis, iya. Yang lebih ketat lagi di arah Taif menuju ke Mekah. Mekah ada 3 Tiga taptis ya. Ada 3 taptis ya. taptis. Oh, masya Allah. Memang kalau misalnya bulan Ramadan, bulan haji, jadi nggak bisa sembarangan masuk ke kota Mekah Kang ya. Itu padang pasir juga tuh yang di sana. Iya, tetap dijaga tuh. Itu dijaga itu. Ya, mungkin ada orang yang jalan kaki atau bagaimana gitu. Nah, ini berarti kita sekarang masih di kawasan Tanah Haram ya. Iya, Ya, di depan itu ada gapura Al-Quran. Belum kelihatan sekarang ya. Belum Nanti kelihatan. kita akan lewati. Tentunya teman-teman para jamaah umrah ataupun jamaah haji sudah pada tahu dengan gapura Al-Quran yang misalnya dari Jeddah ke Mekah atau dari Mekah ke Jeddah pasti melewati gapura tersebut. Untuk cuaca bagaimana Kang Alman di Ramadan kali ini? Kalau mau ngadem itu memang harus ke Taif. Ke Taif ya? Kemarin saya ke Taif kaget, cuacanya dingin banget di Taif. Oh, masih dingin? Dingin. Padahal Ramadan ya? Iya. Kalau di Masya Mekah Allah. sendiri, kalau di siang hari panas itu. Apalagi kemarin waktu hari Jumat terlebih dari 40. Lebih dari 40 ya? Iya, kalau orang yang lagi Ya Allah. menjalankan ibadah puasa kan dengan temperatur segitu, waduh, lihat Iya. zam-zam itu Masya Allah. Iya, setannya kan Iya, double ya. banyak setan di Mekah itu guys. Ya Allah. Cobaannya ya, Iya. lebih berat Sekarang ini lagi. kita setengah 6 aja masih 36 derajat Iya, ya. ini setengah 6 loh. Tuh Iya. di zoom di situ. Mana Kang? Nah, Mana jamnya ya? ini Oh iya, 5.29 ya. Iya. Setengah 6. Setengah 6 aja. Tapi masih panas ya Iya, tuh. 36 derajat. banyak yang heran loh Lan melihat Kenapa? matahari di Arab. Segede gaban. Jadi gaban gitu ya. Gede. Iya. Besar ya. Nah, ini nih. Nah, ini yang kita sebutkan tadi gapura Al-Quran di depan kita. Ini kalau malam hari nyala ini Kang Nyala, Alman. warnanya hijau. Warnanya hijau, Masya Allah. Masya Allah. Siapa teman-teman yang tahu dengan jalan ini? Silakan Yang rindu komen ya. juga dengan jalan ini silahkan komen. Masya Biasanya Allah. kalau menuju pulang, Iya. arah pulang. Ini ada perbatasannya antara perbatasan Tanah Haram dan juga Tanah Halal. Bisa dijelaskan Kang Alman apa Tanah Haram itu dan Tanah Halal? Tanah Haram itu, jadi kita diharamkan untuk berburu. Iya. Untuk ya banyak lah. Ya. Iya.
perbuatan-perbuatan yang Iya. tidak baik itu diharamkan ya. diharamkan. Iya. Berperang juga di sini diharamkan ya. Iya. Nah, terus keuntungannya kita berada di tanah suci Mekah atau di tanah haram itu banyak banget guys. Iya, Kalau jadi kita- apapun iya, amalan ibadah kita dilipat gandakan ya. Gandakan apalagi di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Tidak tanggung-tanggung lipat gandanya. Di kota Mekah itu, di khususnya tanah haram ya, 100.000 kali lipat dibandingkan di tempat yang lainnya. Itu berapa tahun itu untuk Iya. apa? Untuk sholat aja, misalkan kita sholat 1 kali di tanah haram, berbandingan berarti berapa? 85 tahun ya 85 tahun. umurnya tuh. Masya Allah. Dan Luar banyak biasa keajaiban kota ya, Nia, Mania. di tanah haram Iya. itu. Banyak Nah, keajaiban ini ya. saya Banyak nih. hal-hal yang udah Feni alamin kemarin ya. Oh gitu ya? Iya. Bisa Nanti diceritakan, Teh bisa Feni? diceritakan, tapi kita mau lewat dulu tanah haram. Ah, Jadi iya, yang iya. Lewat itu ya. Setelah ini kita Perbatasan. cerita Iya, ya. perbatasan nanti kita cerita. Baik Teh Feni. Setelah ini, setelah melewati tanah haram, insya Allah Teh Feni akan cerita apa aja keajaiban-keajaiban yang sudah dilewati oleh Teh Feni, khususnya yang masih baru tinggal di Saudi Arabia ya. Iya. Iya. Nah, ini perbatasan antara tanah halal dan juga tanah haram ya ini nih. Iya, Ini seperti iya. apa itu, M atau apa ini? Angkat 3 dibalikin. 3 dibalik ya. Iya. 8 kelelep. Kang Alwan itu. Nah, Berarti Dajjal nggak bisa masuk sini ya. sekarang Hanya bisa di sini berarti Dajjal nih. Iya, kita ke area Dajjal nih. Iya. ke area yang bisa ditembus maksudnya. Iya. Ya, kalau di sini ini kan masih tanah halal ini. Jadi masih bisa dimasuki oleh Dajjal. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan sama-sama bagaimana keajaiban-keajaiban yang pernah dialami oleh Teh Feni khususnya di tanah haram ini. Yang kemarin aja ya, yang waktu Feni buka puasa pertama kali buka puasa di Masjidil Haram itu. Nah, siangnya Feni bilang sama Kang Alman, "Bih, kayaknya enak deh nanti buka puasa pengen nasi bukhori." Iya. Dan tiba-tiba sorenya itu, maghribnya itu pas habis buka, padahal kita nggak ngomong ke temannya Kang Alman itu bahwa kita pengen buka itu ya Kang, Iya. Kang Irlan. Iya. Tiba-tiba kita diajak ke tempat makan nasi bukhori. Masya Allah. Dan yang di dalam hati nih, itu kan yang terucap. Iya. Ini yang di dalam hati waktu Feni buka puasa. gertakan hati doang ya. Iya, di Feni kan dapat apa sih yang kayak tajilan gitu buat buka di, buat buka di. Iya. Nah pas Feni bukain teh, masya Allah nikmat banget ya Allah, dalam hati ya. Iya. Tapi gak apa-apa, nggak ada gorengan juga, ini udah nikmat kata Feni teh. Iya. Tiba-tiba ada datang ibu-ibu ngasih gorengan apa, sambusa itu loh. Masya Aduh. Allah. Masya Allah itu Kang Irlan, Iya ya. luar biasa Padahal itu. cuman gertak di hati doang, Iya. tapi sudah dijabah ya. Iya benar, terus Feni kan bilang gini, ya Allah nggak apa-apa Feni nggak kebagian di karpet juga gitu kan. Feni Iya. tadi dapat sejadah dari yang di pinggir jalan itu yang ngasih-ngasih. Iya. Nggak apa-apa Feni, yang penting bisa sholat di sini. Tiba-tiba orang yang sebelah Feni tiba-tiba pindah dan Feni dapat kebagian karpet Kang Irlan. Ya, padahal nggak bersejadah ya Iya, waktu itu. masya Allah banget. Allah. Itu hal dalam hati, tapi Iya. masya Allah benar-benar di tanah haram itu ya. Iya. Apalagi kalau sungguh-sungguh berdoanya ya. Iya Oh. benar. Allah Luar Akbar. biasa. Mudah-mudahan doa Feni segera dapat momongan di sini di tanah haram, mudah-mudahan segera diijabah sama Allah Amin. ya. Amin amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Masya Allah. Memang tempat yang mustajab benar-benar ya di tanah Iya. haram itu. Luar biasa, Kita hanya Masya Allah. gertakan di hati aja, hanya niat di hati, kadang tidak diucapkan, tapi Allah Maha tahu ya. Iya. Langsung diijabah itu. Iya. Iya, Rasanya langsung pengen dicatat nangis malaikat Kang itu Irlan, doanya. masya Allah. Benar. Allahu Akbar. Biasa, luar biasa. Iya, luar biasa ya. Iya. Hmm. Itu hanya beberapa, masih banyak sebenarnya. Itu hanya Betul. beberapa. Masya Iya. Allah sekali di sini ya. Kang Ilan juga dulu hanya angan-angan, tapi ini pengen Apa? bawa keluarga ke sini. Oh iya iya, Iya. masya Allah. Sedangkan kita kan bisa dibilang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bilang Iya, tidak iya. mampu lah. Iya sama-sama. Hanya gertak di hati. Ya Allah, pengen bawa keluarga ke sini, pengen bawa ibu itu bisa mencium hajar aswad gitu kan. Iya. Dalam hati doang itu. Tapi masya Allah, tidak lama kemudian Bisa ya. langsung dijabah. Masya Allah tuh ya. Dan Luar biasa alhamdulillah itu. luar biasa Luar ya. biasa, itu baru niat dalam hati ya Baru Kang niat Irlan. dalam hati. Iya. Iya. Makanya dari itu kita kalau di tanah haram itu lebih baik, lebih banyak berucap yang baik-baik yang Kang Irlan ya. Betul, betul.
supaya terijabah semua doa-doanya atau ucapannya gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Contohnya Kang Alman sendiri nih, gimana Kang Alman? Apa nih? Aduh, sedih. Kok ngantuk kayaknya? Ngantuk apa sedih? Kang lagi nyetir ini, gimana? Saya pengen bawa keluarga juga sama seperti Kang Irlan, dan alhamdulillah nggak butuh waktu lama ya. Saya pulang balik lagi ke sini dan sekarang istri bersama saya. Iya. Alhamdulillah, luar biasa memang guys. Jadi harus yakin Iya. ketika kita berdoa walaupun nggak di tanah haram juga, berdoa itu harus penuh dengan keyakinan. Iya. Iya. Kita juga Kang Alman sering mengucap dalam video kita, di akhir video selalu mengucapkan doa ya untuk subscriber kita nih. Iya. Nah, kalau ada subscriber kadang yang nyata ke sini, ya Allah, alhamdulillah Kang Ilan, ini katanya berkat doa-doa dari Kang Ilan di akhir video katanya bisa sampai ke sini. Itu bukan satu orang, dua orang subscriber Kang Alman. Iya. Sudah puluhan bahkan. Masya Allah. Masya Allah. Dari keluarga yang tidak mampu tiba-tiba diberangkatkan oleh orang, kadang nggak disangka-sangka karena sering menonton video kita katanya. Tuh. Dan kata Kang Alman juga, ada siapa Kang Alman waktu Kang Alman pernah cerita seorang yang kaya yang tadinya fokus ke kerja Iya. gitu, tiba-tiba Jadi termotivasi. Bagaimana Kang Alman? Ada orang kaya, Iya. dia itu ketemu secara tidak disengaja di pinggir Masjidil Haram. Jadi beliau itu bangkrut lah. Jadi pertama sholat duhur itu orang itu tuh duduk terus di depan multazam. Iya. Ya saya tanya, balik lagi sholat asar masih duduk di depan Masih ada, multazam. Balik lagi sholat maghrib masih duduk di multazam. Akhirnya saya nanya tuh, oh ini orang benar-benar berdoanya nih nggak keluar-luar gitu. Iya, dari multazam itu ya. Iya, akhirnya saya tanya tuh Pak, kenapa gitu ya. Akhirnya dia ngomong, saya ini boleh dikatakan bergelimbangan harta. Sekarang Allah memberi ujian, memberi cobaan ke saya. Usaha saya bangkrut dan saya punya uang hampir 30 juta sisanya. Iya. Harusnya ini buat makan, tapi saya yakin saya pakai umroh buat berdoa. Sekarang saya mau fokus ke ibadah. Itu orang tiba-tiba meluk saya itu. Meluk saya, padahal saya nggak kenal. Nggak kenal padahal. Iya. Nah setelah itu, setelah 6 bulan kemudian, ketemu lagi di tempat yang sama lah. Akhirnya setelah 6 bulan itu ketemu dan usahanya itu bangkit kembali. Insya Allah. Dan waktu pertemuan itu saya mau dikasih dolar itu. Iya, iya, yang pernah diceritain sama Kang Iya. Alman itu ya, Iya. di vlog kita di depan Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Iya, itu dalam waktu, kalau menurut saya singkat sih. Kang Alman mau apa, ayo? Mau jam mahal? Mau apa? Kita naik ke Tower Jam-Jam gitu. Dan saya alhamdulillah melihat antum udah kembali lagi sukses juga, udah luar biasa gitu. Iya. Masya Allah. Iya. Dan satu lagi Kang Alman, hal yang perlu kita perhatikan juga ya. Di sini kita kan sudah tinggal lama ya, Betul. khususnya di kota Mekah. Dan ada juga teman-teman, kita tidak sebutkan namanya ya, bukan satu orang dua orang, banyak sekali. Ada juga yang gak betah di tanah suci Mekah loh Kang Alman. Ada. Nah, itu kalau misalnya ada kelainan hati mungkin ya, di sininya macam-macam atau bagaimana, pasti nggak bakal betah di tanah suci Mekah. Karena gini lah, ketika orang ingin hijrah ke tanah suci Mekah itu pure panggilan dari hati, panggilan dari Allah gitu loh. Makanya saya lebih memilih tinggal di Mekah itu. Saya merasakan kedamaian, Ya, ketenangan hati ya. ketenangan hati, dan merasakan hal-hal yang luar biasa yang belum saya alami sebelumnya. Ya. Luar biasa. Memang ketika kita di tanah haram itu guys, kita mau berbuat yang nggak baik itu sebelum ditegur sama Allah, kita udah takut duluan, udah merasa duluan. Makanya insya Allah ya,
selama tinggal di Tanah Haram, kita tuh mau berbuat dosa itu takut duluan sebelum kita ditegur sama Allah. Ya, dan itu ternyata pasti terjadi gitu kalau dan misalnya, itu bukan terjadi sama saya aja, ternyata pada semua orang. Adapun ketika muncrat. Adapun ada orang jemaah haji maupun jemaah umroh yang pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi kehilangan. Nah, itu dijadikan evaluasi diri, guys. Iya. Dijadikan introspeksi diri bahwa saya kenapa nih sampai terjadi seperti ini di Tanah Haram. Gitu loh. Jadi jangan menuduh orang, tapi justru kita lebih evaluasi diri, itu sih. Iya, ingat dengan Kita dosa sendiri ketika ya. mau mendatangi dua tanah suci itu harus ingat ke dosa-dosa kita. Bersihkan hati dulu Kang Alman ya. Bersihkan hati. Iya, betul. Karena kalau misalnya hati kita kotor, julid sama orang, hasad dan yang lain, itu nggak bakal betah Kang Alman. Perasaannya itu pasti panas di Mekah itu. Iya. Panas hati, nggak tenang. Tobat. Iya. Panas, guys. Ya, oke, baiklah teman-teman, itulah vlog kita kali ini. Kita sambil ngobrol santai di perjalanan ya dari Tanah Suci Mekah yang menuju ke luar Tanah Haram ya. Kita mau ke Jeddah, dan itulah keajaiban di Tanah Haram khususnya, seperti halnya yang diceritakan oleh kita dan juga tentunya oleh Teh Feni tadi, kisah Teh Feni ya. Cuman gertak di hati saja, luar biasa, langsung diijabah. Luar biasa. Iya. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini bisa mengobati rasa rindu teman-teman, khususnya dengan Tanah Haram ya. Mudah-mudahan teman-teman juga segera bisa menyusul ke sini untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji dengan keluarga tercinta. Mudah-mudahan apapun hajat kita, apapun doa-doa kita, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mampir ke channelnya Feni Listiana dan juga ada Kang Alman Mulyana. Ini sudah silau yang gak pakai kacamata. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.